izinkan saya untuk menyampaikan sedikit praktik baik saya berkaitan dengan sejarah. Mungkin tadi yang lainnya sudah berkaitan dengan sampah dan yang lain-lain. Saya di sini berkaitan dengan sejarah. Judulnya adalah bicara, bincang-bincang sejarah. Apa itu bincang-bincang sejarah? Mari kita lihat. Nah, di sini sebagai seorang guru, saya memiliki harapan. Yang pertama, saya ingin membiasakan kepada anak-anak saya, anak-anak didik saya itu, untuk mereka itu memiliki cara pandang terhadap pendiri-pendiri bangsa, tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, R.A. Kartini. Kebetulan saya mengajar di kelas 6, jadi materinya juga lumayan sulit juga ya. Yang kedua, menjadi generasi emas yang senantiasa antusias belajar dari sejarah. Kenapa belajar dari sejarah? Ketika anak-anak mampu belajar dari sejarah, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Dan yang terakhir, saya harapkan anak-anak kelak itu memiliki budi pekerti, semangat kebangsaan dalam mewujudkan rasa cinta tanah air Indonesia. Nah, situasi yang ada di dalam sekolah saya itu kebetulan ini saya ambil langsung dari kelas saya. Jadi saya tidak mempraktikkan untuk semua kelas, semua jenjang buatan. Saya praktik di kelas saya. Yang pertama itu, siswa itu belum memiliki role model atau sosok yang menurut mereka, oh saya itu pengen seperti Insinyur Soekarno yang memiliki semangat buat belajar itu secara dalam dirinya gitu. Itu belum ada. Karena mohon maaf, mungkin latar belakang dari keluarga murid-murid saya itu ya petani seperti itu. Jadi rasa untuk tentang pahlawan itu mungkin tidak ada. Yang kedua, jadi tidak ada alokasi waktu tersendiri di SD itu untuk mengajarkan tentang sejarah. Jadi sejarah itu masuk ke dalam IPAS. Padahal materi IPAS itu hanya beberapa jam saja dalam satu minggu. Dan yang ketiga, wadah yang digunakan itu menurut saya itu tepat karena kegiatan ini tidak saya lakukan pada saat intrakurikuler. Jadi kegiatan ini hanya saya lakukan pada jam-jam tambahan kurikuler saja. Tantangannya apa? Yang pertama, lingkungan belajar yang kurang membangun budaya sejarah. Jadi walaupun masih di desa, tapi di sana itu anak-anaknya itu, orang tuanya itu mohon maaf, banyak cueknya gitu terhadap perkembangan bagaimana anaknya nanti tentang apa ya, keinginan mereka, cita-cita mereka itu tidak ada dorongan. Jadi yang mendorong itu benar-benar full dari gurunya dan pak gurunya. Yang kedua, lingkungan belajar yang tidak terbiasa berdiskusi. Jadi bicara ini adalah kegiatan yang kita itu saling ngobrol aja, saling ngobrol. Dan ngobrolnya itu tentang sejarah. Sebenarnya kegiatan saya ini itu lanjutan dari praktik baik saya ketika saya di Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, saya turunkan langsung tentang berkaitan dengan sejarah. Yang ketiga, kurangnya motivasi serta inisiatif dari diri peserta sendiri. Jadi saya melihat anak-anak itu sering tidak mengerjakan PR, sehingga saya ingin, oh ayo kalian mengerjakan PR dengan atas kesadaran kalian sendiri seperti itu. Nah, saya membagi aksi ini menjadi 3 langkah. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Nah, di sini perencanaan itu meliputi kegiatan belajar. Jadi saya berdiskusi dengan anak-anak, kita akan melakukan bicara ini 1 minggu berapa kali? 1 minggu kita sepakat melakukan 3 kali, dari hari Selasa, Kamis, Sabtu. Dan kita menentukan tokohnya siapa saja. Kemarin itu terakhir adalah Ki Hajar Dewantoro, sebelumnya ada Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya kita menentukan
informasi-informasi apa saja yang boleh ditulis dan nanti akan ditempelkan kepada papan yang sudah saya siapkan. Yang kedua, tentang pelaksanaan. Nah, di sini berkaitan dengan pengumpulan informasi. Cerita yang sudah dicari sama anak-anak nanti akan ditulis di sebuah kertas dan nanti terus ditempelkan di papan yang ada di dalam kelas yang sudah saya siapkan. Nanti ada contoh papannya. Dan yang terakhir, pengawasannya itu berupa informasi yang saya pajang itu nanti akan menjadi bagian dari mading kelas gitu. Nah, refleksi yang saya lakukan di sini dalam proses belajar yaitu melalui observasi. Yang pertama, anak-anak itu mulai muncul rasa tanggung jawab. Dia mau menuliskan informasi tanpa disuruh. Jadi atas kesadaran diri mereka sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang kedua, anak-anak itu memiliki semangat yang berbeda ketika kita akan bertemu untuk berdiskusi. Jadi kita berdiskusi itu per pekan. Tiap pekan kita menentukan mau hari apa kita diskusi. Nah, setelah kita diskusi, nanti anak-anak akan berbagi. Kamu dapat apa kemarin? Kamu dapat apa? Dan disitulah peran saya sebagai seorang guru mendengarkan dan memberikan penguatan. Dan yang terakhir, anak-anak mengungkapkan bahwa kegiatan ini itu beda dari biasanya. Mereka ada usaha untuk mencari seperti itu, kata anak-anak gitu. Dan yang terakhir, di sini jadi materi kegiatan ini tidak masuk dalam P5. Kegiatan ini itu memang murni untuk diskusi. Jadi tidak ada nilai akademik, tidak untuk mengejar prestasi buatan. Jadi memang saya ingin mengajarkan anak-anak untuk ayo kita belajar tentang Indonesia, ayo kita menarasikan Indonesia, mari kita membuka sejarah-sejarah lama, perjuangan-perjuangan lama ketika Pangeran Diponegoro dengan perjuangannya, dengan R.A. Kartini, itu anak-anak saya berharapnya itu mereka support gitu dengan contoh yang sudah saya berikan. Dan disinilah mereka belajar secara langsung tentang makna semangat kebangsaan. Ada siswa semangat kebangsaan ini muncul ketika anak itu memperingati Hari Besar Nasional. Yang kedua, mereka meneladani para pahlawan. Yang ketiga, upacara rutin setiap hari Senin ataupun peringatan Hari Besar itu atas kesadaran sendiri. Yang keempat, melakukan kegiatan kebangsaan dengan senang hati, kemerdekaan, perayaan kemerdekaan. Dan yang terakhir, memajang tokoh-tokoh pahlawan serta narasinya di dalam kelas. Dan ini jadwal kegiatan pertama yang saya lakukan adalah diskusi. Dan terus yang sebelumnya itu adalah proses penulisan informasi yang nanti akan ditempelkan di papan bicara. Nah, ini ada diskusi pekanannya. Kebetulan di sekolah saya itu, mohon maaf, muridnya sangat banyak, jadi hanya itu aja yang direkam. Dan yang terakhir itu adalah contoh hasil bicaranya. Itu ada foto Pangeran Diponegoro dan hasil informasi yang dituliskan oleh anak-anak. Terima kasih. Dengan program memanah. Apa itu memanah? Memanah adalah memilah dan mengolah sampah. Iya, hampir sama dengan punya Ibu Suratni, tapi apa yang berbeda? Mari kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, untuk program memanah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan bagi peserta didik kami. Ya, untuk latar belakangnya, yang pertama, perilaku ramah lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, sampah belum terpilah dengan baik. Dan yang ketiga, produksi sampah harian belum terkelola dengan baik. Oke Bapak Ibu, di sini tujuannya yang pertama, meningkatkan perilaku ramah lingkungan hidup
Yang kedua, mewujudkan perilaku pembiasaan memilah sampah. Dan yang ketiga, mengembangkan perilaku bijak dalam mengelola sampah dengan baik. Untuk hasil yang diharapkan, kami berharap agar peserta didik kami memiliki perilaku ramah lingkungan hidup. Dan yang kedua, peserta didik terbiasa untuk memilah sampah. Dan yang ketiga, terkelolanya sampah dengan baik. Untuk situasinya, yang pertama, sekolah kami merupakan salah satu sekolah adiwiyata nasional, sehingga untuk perilaku ramah lingkungan hidup harus tetap kami jaga. Yang kedua, sekolah kami memiliki tanah yang cukup luas. Dan yang ketiga, sayangnya karakter peduli lingkungan masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, untuk tantangannya, yang pertama, tantangan yang kami hadapi adalah menanamkan motivasi internal pada peserta didik agar terbiasa mengelola sampah dan memilah sampah dengan baik. Yang selama ini masih kita lakukan, kita masih selalu kita masih selalu mengingatkan peserta didik, nah ayo nak ambil sampah itu. Kalian tahu kan fungsi dari tempat sampah warna hijau untuk apa? Mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi kadang masih aja yang namanya anak membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya. Kemudian, tantangan yang berikutnya adalah pengintegrasian dalam kegiatan P5. Yang tentunya kalau kita mau mengintegrasikan dalam kegiatan P5 itu perlu persiapan yang cukup matang. Dan yang ketiga, kolaborasi dalam mengolah sampah itu sebenarnya ada tulisan anorganiknya. Kalau di sini tantangannya kenapa anorganik? Karena untuk sampah organik sekolah kami sudah dapat mengelola dengan insya Allah baik. Ya. Kemudian untuk aksi ada 4 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat adalah panen aksi. Nah, untuk tahap pengenalan, yang pertama kami melakukan sosialisasi program terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada pengenalan jenis sampah kepada anak-anak. Dan yang terakhir ada sosialisasi tentang cara mengolah sampah. Di sini tentunya masih umum, belum merujuk ke permasalahan yang ada di sekolah. Lalu setelah itu kita melaju ke tahap kontekstualisasi, yang artinya kita melihat apa sih permasalahan yang ada di sekolah kita. Nah, untuk tahapan ini, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian, kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan yang ketiga, kita menuliskan rencana aksi. Sebagai contoh, di sekolah kami itu, untuk penggunaan sampah, menggunakan kantong plastik saat membeli minum jajan di kantin, sebelum pelaksanaan aksi ini itu masih menggunakan kantong plastik. Tetapi setelah ini sekarang sudah berlaku untuk mengurangi sampah plastik dengan penggunaan gelas dan lepek saat membeli jajan di kantin. Kemudian untuk tahap aksi, di sini ada kita mau berkolaborasi dengan kader adiwiyata kelas. Ya, untuk kader adiwiyata kelas itu dulu dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada semua. Dan mereka bertugas untuk apa? Saya akan sedikit bercerita. Untuk tahapan aksi di sini, yang pertama kita melakukan pemilahan sampah melalui kegiatan piket. Setiap hari pasti anak-anak melaksanakan piket dan melakukan penimbangan sampah. Di sekolah kami sudah berlaku setiap hari penimbangan sampah organik dan anorganik dilaksanakan. Tujuannya untuk apa? Ya, kalau kita menyerahkan sampah yang belum terpilah ke TPS 3R, pastinya di sana nanti juga akan terjadi penumpukan sampah dan yang pasti akan menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan. Oleh karena itu, setiap hari kami melakukan penimbangan sampah dari piket-piket kelas tiap harinya. Kemudian setelah itu pulang sekolah dilaksanakan atau diserahkan ke bank sampah sekolah. Di bank sampah sekolah sudah ada kader adiwiyata sekolah yang mereka bertugas untuk
mencatat penimbangan sampah hari itu. Untuk sampah organik, nantinya akan kita olah sendiri menjadi kompos, dan kompos itu dimanfaatkan untuk pupuk menanam sayuran dan tanaman-tanaman yang ada di sekolah kami. Namun, untuk sampah anorganiknya, ada sampah anorganik yang tidak bisa kita kelola sendiri dan ada sampah anorganik yang memang kita bisa mengelola sendiri. Kalau untuk sampah anorganik yang tidak bisa terkelola sendiri, kita serahkan ke TPS 3R. Namun untuk sampah anorganik yang bisa kita kelola sendiri, itu kita bisa jadikan karya atau media tanaman. Nah, ini adalah contoh dokumentasi kegiatan saat tahapan aksi, yaitu pemilahan sampah, mengirim sampah ke bank sampah, mencatat penimbangan sampah. Kadang kita juga melaksanakannya kolaborasi dengan wali siswa. Dan di sini ada juga ini yang untuk bank sampah kolaborasi dengan TPS 3R untuk mengangkut sampah-sampah anorganik yang memang tidak bisa kita kelola sendiri. Nah, ini adalah pemanfaatan dari pupuk kompos yang sudah kita buat sendiri. Kita gunakan untuk menanam tanaman sayuran, dan sayuran itu nantinya dimakan bersama dengan anak-anak 1 bulan sekali minimal kita panen. Bayam itu kan tidak membutuhkan waktu lama ya Bu. Bayam, kangkung itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah kami, kita panen bersama, kita masak bersama, jadi makanan bergizi. Ya mungkin ini salah satu terobosan untuk menunjang makan bergizi ya Bu. Ya. Kemudian selain untuk pupuk kompos itu tadi, kita juga menggunakan sampah-sampah organik itu untuk dimasukkan ke lubang resapan biopori. Nah, selanjutnya untuk sampah anorganik yang bisa kita kelola sendiri, kebetulan di sekolah kami ada penggunaan galon gitu ya Bu, yang di kelas-kelas. Nah, itu yang bisa kita kelola sendiri, bisa dijadikan sebagai pot di sekolah. Nah, ini untuk tahapan panel aksi. Di sini ada pemanfaatan sampah-sampah anorganik dan tentunya itu menggunakan kompos-kompos yang kita buat sendiri. Nah, ini untuk selanjutnya ada juga tahap panel aksi sosialisasi kepada seluruh tamu yang hadir dalam proyek yang telah dilakukan, gelar proyek yang sudah dilakukan. Jadi anak-anak mensosialisasikan tentang apa yang sudah mereka lakukan. Untuk refleksinya, hasilnya yaitu terjadi perubahan sikap dan karakter siswa ke arah yang lebih baik melalui program memanah. Kemudian untuk dampaknya, peserta didik memiliki perilaku ramah lingkungan hidup. Peserta didik terbiasa memilah sampah dan terkelolanya sampah dengan baik. Kemudian untuk faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan ini, untuk keberhasilannya itu berkat komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun untuk faktor ketidakberhasilannya itu dipengaruhi oleh kesibukan masing-masing guru yang kadang-kadang memiliki kesibukan yang tidak sama. Kemudian maknanya yaitu melakukan perubahan tidak bisa sendiri, harus bersinergi, berkolaborasi, dan diiringi dengan komitmen dan konsistensi. Untuk simpulan, program memanah dapat berjalan dengan baik dan dapat dijadikan sebagai program yang baik dan efektif untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan. Dan untuk ini mohon maaf sebelah sini untuk saran atau rekomendasi, program memanah ini dapat dilaksanakan pula di sekolah lain agar dapat merasakan manfaatnya bagi lingkungan. Dan yang terakhir, memperkuat dan yang perlu kita tingkatkan adalah memperkuat dan memperluas kolaborasi bersama semua warga sekolah. Dan yang terakhir, pesan dari kami, melindungi bumi adalah tanggung jawab bersama. Dari tindakan kecil seperti memilah dan mengolah sampah akan menjadi langkah kontribusi untuk menjaga keberlanjutan planet ini. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Judul yang saya ambil adalah menanamkan karakter toleransi antar teman kepada peserta didik dengan kegiatan My Parent is My Teacher. Untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila di kelas 5B SD Negeri Kemirejo 1 Kota Magelang. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu proses dari pembentukan karakter.
Dan karakter yang dibentuk itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Kemudian peran kita sebagai guru tidak hanya mengajar dan mendidik anak. Kita merupakan salah satu orang yang berperan dalam membentuk karakter anak. Dan peran guru juga membuat peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Latar belakang saya mengambil praktik baik ini atau kegiatan ini karena di kelas saya sendiri itu masih banyak sekali anak-anak yang mengejek, mengolok-olok atau menghina teman mereka, dan yang sering terjadi di kelas saya itu mengejek nama orang tua sampai malu kalau orang tuanya disebut. Mungkin tidak hanya anak saya, Bu, saya dulu di SD juga teman-teman saya itu juga mengolok-olok melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, dampak bagi peserta didik itu berbeda-beda karena karakter anak juga berbeda. Ada yang cuek, ada yang anaknya itu membalas, sehingga menimbulkan dampak yang kalau anak itu ada anak yang diam saja itu nanti anak itu biasanya menjadi korban bully, sering diajakin teman-temannya karena tidak bisa membalas atau melawan. Kemudian situasi yang terjadi, peserta didik ini awalnya diejek oleh peserta didik yang lain. Kemudian dari karakter yang berbeda itu juga dampaknya beda. Jadi ada yang anaknya diem, cuek, ada yang anaknya membalas, akhirnya lari-larian. Kemudian ada yang mukul, ada yang nendang, seperti itu akhirnya jadi ribut seperti itu. Kemudian karena ada yang sudah tidak tahan dengan ejekan temannya, kemudian anak itu cerita dengan saya, Bu, ini sering ngejek saya, Bu, ini sering ngejek saya, seperti itu. Kemudian saya mikir, aduh gimana ya biar anak-anak ini lebih menghormati orang lain. Nah, kemudian kepikirlah kegiatan meperan Ismail ini. Tantangannya ada 3, Bapak Ibu. Karena kegiatan saya ini melibatkan orang tua, jadi yang pertama adalah waktu. Jadi di sini karena orang tua itu juga bekerja, menyinkronkan waktu itu sangat sulit sekali. Jadi orang tua kadang-kadang sudah deal, Bu, ini nanti hari Sabtu ya, tanggal sekian. Tiba-tiba Bu, saya nggak bisa karena saya ada kegiatan dadakan. Jadi kalau tidak maju ya kadang mundur seperti itu. Kemudian yang kedua, kesediaan orang tua. Jadi tidak semua orang tua di kelas saya mau untuk datang ke kelas, untuk datang dan mengajar anak-anaknya. Jadi orang tua itu ya yang ketiga, nggak percaya diri, nggak pede. Wah, saya kok di depan anak bisa ngomong 2 orang seperti itu. Jadi orang tua sendiri juga tidak percaya diri untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Kemudian tindakan yang saya lakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan orang tua. Jadi saya meminta salah satu wali murid untuk menyampaikan ide kegiatan ini kepada wali murid yang lain. Jadi wali murid punya grup WA sendiri seperti itu. Jadi saya minta tolong, Bu, saya punya ide kegiatan ini, kira-kira orang tua mau tidak ya? Kemudian saya minta tolong untuk ditanyakan di grup, dan alhamdulillah ada yang mau ikut dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua mengatur jadwal. Jadi kita berjalan dengan orang tua mau kapan kita lakukan kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini itu dimaksudkan orang tua datang ke kelas untuk memberikan motivasi atau mengajar keterampilan yang orang tua itu kuasai. Dan saya berharapnya sesuai dengan keahlian mereka. Jadi selain anak-anak itu kenal dengan teman orang tua temannya, juga mereka memperoleh hal baru yang tidak bisa saya ajarkan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 jam. Dan ada 3 kegiatan yang sudah dilakukan. Ada 3 orang tua yang berkenan untuk ikut serta. Yang pertama tanggal 16 Oktober 2023 ada Bapak Suyono. Bapak Suyono ini seorang tentara. Jadi ketika datang dia memberikan motivasi bagaimana dia bisa jadi tentara. Kesulitan-kesulitannya dia dulu mau jadi tentara, dan diajak bermain anak-anak untuk melatih kekompakan. Kemudian yang kedua, tanggal 26 Januari 2024 ada Ibu Mas Kana, ini guru mengaji. Jadi dia memberikan materi akhlakul karimah atau akhlak yang baik kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini senang sekali karena Bu Mas Kana ini juga memberikan reward kepada anak-anak yang hafal surat-surat pendek seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanggal 6 Maret 2024 ada Bapak Muhammad Denny Irawan, ini juga tentara. Dia bekerja di Akmil. Jadi dia memberikan materi itu bagaimana menjadi seorang calon tentara
tentara di Akmil atau taruna di Akmil, seperti itu. Kemudian setelah setiap kegiatan saya laksanakan, itu saya dan orang tua memberikan data kepada anak-anak. Jadi contoh videonya yang ini Mas Anak yang memberikan materi vulkanis. Dan yang satunya ini adalah Bapak Suyono yang memberikan materi mengenai permainan dan juga motivasi menjadi tentara. Sudah. Kemudian hasil dari kegiatan ini, yang pertama, peserta didik ini memahami dan menerapkan perilaku toleransi antar teman dengan tidak mengejek nama orang tua, karena mereka sudah tahu, oh kita orang tua teman saya ini hebat-hebat ya. Jadi mereka tidak lagi memberikan atau mengolok-olok, mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kemudian yang kedua, peserta didik menanamkan perilaku positif atau tidak berpikir negatif. Seperti pepatah, kenal maka tak sayang. Jadi ketika mereka sudah mengenal, mereka tidak mudah menilai orang tanpa mereka bertemu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, hubungan baik dengan orang tua dalam membina karakter anak. Jadi ketika orang tua sudah datang ke kelas, mereka tahu bagaimana kondisi lingkungan tempat belajar anak mereka dan bisa kita ajak sharing untuk membangun karakter anak menjadi lebih baik lagi. Kemudian hasil angket, jadi saya memberikan angket kepada anak-anak untuk diisi setelah kegiatan. Ada angket dan juga penilaian antar teman. Dari hasil angket itu 86% anak-anak itu sudah memahami dan menerapkan perilaku toleransi antar teman. Dan 12% itu sudah mengetahui tapi masih jarang menerapkan. Dan ada 1% anak-anak yang belum memahami atau begitu paham mengenai toleransi yang seperti apa. Kemudian dari hasil penilaian antar teman, 84% peserta didik itu sudah memiliki sikap toleransi. Ada 15 yang masih kurang atau belum sepenuhnya mereka memahami perilaku toleransi karena kadang-kadang mereka masih mengejek temannya juga. Dan ada 1% peserta didik yang sering sekali masih mengejek temannya. Ini kesan dari orang tua. Jadi setelah kami sharing, saya selalu menanyakan bagaimana Pak? Ya mereka senang bisa datang ke sekolah dan ikut serta dalam kegiatan yang saya lakukan. Dan juga mereka juga senang karena bisa memberikan pengalaman yang tidak didapatkan di kelas seperti itu. Berikut adalah dokumentasi kegiatan dari ketiga kegiatan yang sudah saya lakukan. Ada quotes Bapak Ibu. Ini supaya kita lebih bersemangat sebagai seorang pendidik. Hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Jadi kita sebagai pendidik harus terus berinovasi dan berkarya agar anak-anak tidak hanya pandai dalam bidang akademik dan non akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Solo naik kereta. Jangan lupa bawa tiketnya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kesempatan yang luar biasa bagi saya di hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada BPGP yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Ibu-Ibu panelis yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat se-Jawa Tengah, semoga kita selalu sehat dan bahagia. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Surati dari SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Saya CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagi praktik baik di Festival Transformasi Pendidikan ini. Nggak bisa ya? Maaf, ini kok jadi kacau kayak gini ya? Saya buatnya di Canva. Apakah langsung pakai link atau gimana ya Mbak ya? Pakai link aja. Iya, di download. Ini sudah downloadan.
Jadi nama program yang saya sampaikan adalah Laskar Cilik. Laskar itu sekelompok anak-anak, anaknya juga cilik. Laskar Cilik itu singkatan dari Cintai Lingkungan Kita. Ini adalah salah satu program dalam kegiatan di sekolah kami, yaitu program Al-Azhar Beriman, Al-Azhar Bersih, Indah, dan Nyaman. Di Laskar Cilik ini kami ingin menyampaikan mencapai suatu tujuan bahwa kegiatan ini akan mewujudkan student agency atau kepemimpinan murid, karena di dalam kegiatan ini banyak yang berkiprah adalah murid-murid kami. Ya, jadi kami akan tagline kami, kegiatan kami memang kegiatan yang receh, kegiatan kecil, makanya kami namakan langkah kecil kami untuk ikut menjaga bumi. Dengan kegiatan ini kami berharap bahwa kegiatan ini akan bisa ikut serta menjaga bumi karena kami cinta lingkungan, gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kayaknya adem-adem aja. Masih semangat ya? Oke. Maklum guru SD saya ngajar kelas 1 2, kita tepuk dulu yuk. Ya, tepuk semangat. Semangat lagi. Belum. Masalahnya kayak gitu. Kurang semangat berarti. Ulangi. Tepuk semangat. Semangat lagi. Semangat lagi. Ya. Ya kurang. Oke. Semoga tambah semangat di sore yang ceria ini. Langkah kecil kami untuk ikut menjaga bumi ini merupakan program karena kami mempunyai visi di SD Islam Al-Azhar 14 Semarang adalah terwujudnya cendekiawan muslim yang berakhlak mulia, berprestasi, unggul, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Di sini kami mengambil salah satu aspek yaitu peduli lingkungan. Kemudian tujuannya di sini kami ingin membiasakan murid dan warga sekolah untuk membuang, memilah, dan memanfaatkan sampah. Jadi sebenarnya yang saya angkat ini program sampah nih, tapi semoga nanti bisa bermanfaat. Kemudian mewujudkan karakter sekolah yang peduli lingkungan sesuai dengan visi sekolah. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila yang gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Situasi kenapa saya mengambil program ini? Kami setelah saya melihat setelah pandemi itu, banyak sekali anak-anak karakter cinta lingkungannya itu sedikit hilang karena banyak di rumah, kembali ke sekolah lupa gitu. Jadi di sini masih banyaknya sampah di lingkungan sekolah yang belum terpilah dan terkelola dengan baik. Kemudian di sekolah kami banyaknya aset yang mendukung, baik itu aset manusia, lingkungan, fisik, agama, dan budaya. Insya Allah dengan melaksanakan program ini akan mudah terlaksana karena aset-aset yang mendukung. Kemudian kami ingin mengembangkan kepemimpinan murid melalui program ini. Lanjut, di sini tantangannya, yang pertama jumlah muridnya banyak. Bapak Ibu, sekolah kami itu muridnya kurang lebih 800 anak karena ada 6 kelas, 6 paralel, 1 paralelnya itu ada 5 kelas. Begitu, jadi cukup ini memantau tentang anak makan, jajan, dan sebagainya cukup berat. Kemudian tantangan kedua, perlu pendampingan guru yang luar biasa dengan jumlah anak yang sekian itu. Dan yang ketiga, partisipasi warga sekolah pun harus benar-benar komit dengan kegiatan ini dan konsistensi. Kadang ada kegiatan yang kita laksanakan itu hanya hangat di depan, setelah itu melempem lagi. Tantangannya di situ. Berikutnya tentang aksi. Aksi yang kami lakukan ini targetnya adalah seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, termasuk sampai ke orang tua murid. Dan pelaksananya adalah Laskar Cilik. Itu terdiri dari murid-murid, kemudian guru pendamping, narasumber, dan warga sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini sudah kami laksanakan mulai tanggal 6 November. Kebetulan ini kegiatan ini adalah tugas saya pada modul 3.3 guru penggerak. Jadi saya lanjutkan, saya ajukan. Ternyata alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah mengizinkan.
Jadi sampai sekarang hampir berjalan 1 tahun. Berikutnya, langkah kegiatan yang kami lakukan, tentu saja yang pertama, saya mengajukan program ini kepada Bapak Kepala Sekolah dengan berbagai mulai dari tujuan dan sebagainya sampai termasuk anggarannya. Mohon maaf karena kami sekolah swasta, jadi kami harus sampai ke detail anggaran untuk dilakukan ke yayasan. Kemudian yang kedua, saya memaparkan program. Di sini saya memaparkan program kepada teman-teman kami sebut itu awalnya itu di kopral. Jadi setiap jenjang, setiap paralel itu ada komandannya gitu. Kita sebutnya kopral. Jadi kelas 1 kan 5 kelas, 1 komandannya. Jadi baru sedikit orang itu. Kemudian di sekolah kami juga ada beberapa guru penggerak itu yang saya ajak untuk berdiskusi bersama. Berikutnya kami mengkoordinasikan Laskar Cilik. Laskar Cilik ini kami ambil dari murid-murid kelas 5 dan 6. Kenapa kelas 5 dan 6? Karena mereka kami lihat lebih bisa membawa diri, mereka bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya dan mereka secara mental mungkin lebih matang daripada adik-adiknya. Jadi setiap kelas itu mengajukan beberapa murid nanti yang akan kami bentuk menjadi tim Laskar Cilik itu. Dan Laskar Cilik itu kami beri seragam seperti ini Bapak Ibu. Mereka pakai rompi, kekecilan soalnya sudah murid di sini. Kemudian mereka juga pakai topi. Mereka inilah yang bertugas sebagai pemantau kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah ini. Oke. Setelah ini kami mengadakan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi kami berikan ke semua paralel dari kelas 1 sampai kelas 6 karena kelasnya besar, jadi kami bagi-bagi kelas 1, 2 di kelas masing-masing biar lebih fokus, kelas 3, 4 di aula, kelas 5, 6 itu di lapangan seperti itu. Jadi kami berikan edukasi, sosialisasi, apa sih Al-Azhar Beriman, bagaimana sih cara membuang dan memilah sampah yang benar seperti itu. Kemudian langkah kegiatan berikutnya, si Laskar Cilik itu kami ajak bicara. Nah, nanti kita akan punya program ini, bagaimana menurutmu, terus apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Mereka menyampaikan beberapa banyak masukan. Ternyata anak-anak itu punya ide-ide luar biasa. Nah, setelah itu anak-anak kami beri tugas untuk itu. Nah, apa tugas mereka? Mereka bertugas di sekitar aula dan kantin makan pada saat istirahat. Karena pada saat istirahat kondisinya kantin seperti ini. Okay. Ya, ada yang makannya di kantin, ada yang makannya di aula makan, dan mereka para Laskar Cilik itu bertugas dengan jadwal sehari 6 orang di istirahat pertama dan di istirahat kedua. Nah, mereka akan melihat teman-temannya, memantau teman-temannya, mulai dari adab makan sampai mereka membuang sampahnya. Nah, seperti ini. Nah, mereka bertugas membawa form yang harus diisi, mengingatkan adik-adik kelasnya jika ada mereka yang lupa membuang sampah atau lupa memilah sampahnya. Perkenalkan saya pada siang hari ini untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semua dengan praktik baik saya yang berjudul meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa melalui kegiatan P5 permainan congklak modifikasi kalsi. Situasinya bagaimana sih, kenapa saya bisa mau berpraktik baik seperti itu? Yang pertama, kalau Bapak Ibu melihat pisang, pasti sudah di bayangan Bapak Ibu itu sudah tahu banget pisang itu seperti apa, hasilnya bagaimana, itu sudah tahu banget. Jadi pada PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia itu pada kuadran low performance dengan high equity. Berarti performansnya itu rendah nih Bapak Ibu, tapi high equity artinya Indonesia itu sebenarnya itu kaya. Tapi kenapa kok low performance pada hasil PISA tahun 2022? Pada rapat pendidikan di sekolah saya SD Negeri Polaman pada tahun 2023 kemarin, di tema karakter itu ada
rekomendasi prioritas pada subindikator bernalar kritis. Hasil yang ditujukan, rapat pendidikan nilai capaiannya itu hanya 63,76. Artinya belum mencapai, istilahnya kalau anak didik itu belum mencapai KKM-nya 75%. Nah, pada hasil observasi pembelajaran di kelas saya sendiri, kelas 5, itu kegiatan simulasi ANBK tahun 2024 itu siswa kelas 5 sebagian besar mengalami kesulitan dalam menganalisis soal-soal ANBK. Dan sehingga hal ini menjadi latar belakang saya kenapa saya melakukan praktik baik ini. Nah, kebetulan di sekolah saya itu P5-nya itu tema kearifan lokal dengan subtemanya permainan tradisional. Ketika di kelas 5, saya mengambil permainan tradisional itu congklak. Bapak Ibu tahu congklak ya? Iya. Bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Bunga. Dakon, ya dakon Bapak Ibu. Nah, permainan congklak ini karena untuk membangkitkan semangat muri-muri budaya di lingkungan sekolah saya di Kota Semarang, Kota Kambijing. Dilanjutkan aja. Nah, tantangannya apa Bapak Ibu? Tantangannya pasti yang pertama itu gaya belajarnya. Gaya belajar anak didik saya itu 27 siswa. Gaya belajarnya itu bermacam-macam, ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah, bagaimana saya bisa merangkul semuanya bisa memenuhi kebutuhan anak didik saya? Lalu tantangannya juga kesiapan belajar anak 27 siswa itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tidak semua anak itu kesiapan belajarnya sama. Dan yang terakhir pasti modifikasi congklaknya itu sangat sulit karena congklak yang saya pakai itu congklak yang sederhana dan sulit untuk memodifikasi bagaimana sih supaya anak-anak ini bisa bernalar kritis. Aksi yang saya lakukan ada 5. Yang pertama, langkah awal ada melakukan asesmen diagnostik, ada membuat modul ajar P5, memodifikasi congklak menggunakan kartu soal, dan juga implementasi ke dalam kegiatan P5 itu sendiri. Ya, ini adalah gambar saya sedang mewawancarai anak-anak. Diwawancarai kenapa sih Bu? Karena saya pengen tahu kenapa sih mereka itu bisa mengalami kesulitan tersebut. Ternyata anak-anak ini tuh suka bermain gawai. Gawai itu apa Bapak Ibu? Ya, gadget, handphone. Tetapi ketika mereka bermain gawai tidak dibarengi dengan literasi digital yang baik. Artinya ketika anak-anak menggunakan gawai tidak dibarengi dengan mengelola data atau informasi di dalamnya dengan baik atau dengan bijak. Lalu yang kedua, saya melakukan asesmen diagnostik non kognitif untuk mencari tahu gaya belajar anak-anak didik saya. Ternyata memang benar Bapak Ibu, ada 3 gaya belajar di kelas saya, ada kinestetik, visual, dan auditori. Nah, ini modul ajar saya Bapak Ibu. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu, ini modul ajar saya yang memang sudah saya sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak saya. Jadi ini modul ajar P5 yang memang sudah berdiferensiasi seperti itu. Nah, ini modifikasi congklaknya. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu, ini adalah congklak saya yang saya modifikasi dengan menggunakan kartu soal. Bapak Ibu pasti sudah pernah memainkan congklak ya? Tetapi di sini saya modifikasi menggunakan kartu soal. Jadi ketika anak-anak itu ngebom, nggak bisa semudah itu, ya, nggak bisa semudah itu kan Buso, seperti itu. Jadi harus menjawab soal dulu supaya dia bisa mengambil biji-bijinya. Kalau dia tidak bisa menjawab, itu berarti dia tidak berhak mengambil biji-bijinya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kartu bintang. Kartu bintang ini berfungsi sebagai
reward untuk lawan. Jadi ketika anak-anak itu ngebom, pas di kartu bintang dia dengan gampangnya akan mengambil biji-bijinya seperti itu. Jadi dimodifikasi dikit supaya anak-anak itu juga memiliki strategi, mengatur strateginya bagaimana supaya lawan itu tidak dengan mudah mengambil biji-biji saya, karena kan yang ditentukan menang atau tidaknya yang terbanyak ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya video anak-anak ketika memainkan congklak modifikasi ini. Jadi ini adalah aturan lainnya. Anak-anak ini sedang mendemonstrasikan bagaimana aturan permainan dari congklak modifikasi ini. Nah, tentu saja implementasinya dalam kegiatan P5 ini ada 15 aktivitas. Dalam modul ajar saya ini ada 15 aktivitas. Jadi serangkaian kegiatan P5 ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan nalar kritis anak itu. Nalar kritisnya siswa itu supaya bisa lebih meningkat daripada respon awalnya. Karena ketika respon awal saya mengambil angket, itu ternyata memang benar nalar kritisnya anak-anak didik saya itu memang tidak begitu tinggi. Nah, ini hasilnya dapat dilihat ya Bapak Ibu, itu hasil dari respon awal dan respon akhirnya. Pada respon awal, anak-anak yang kurang itu cukup banyak. Tetapi setelah melalui serangkaian kegiatan P5, anak-anak ini mendapatkan respon akhirnya yang cukup memuaskan. Artinya, anak-anak yang mendapatkan skor sangat baik itu meningkat. Jadi dapat dikatakan ya bahwa serangkaian kegiatan P5 yang saya lakukan itu bisa meningkatkan nalar kritis anak didik saya. Nah, ini respon siswa diambil dari papan refleksi Bapak Ibu. Jadi papan refleksi itu kan fungsinya juga untuk mencari tahu bagaimana sih respon siswa terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, ini anak-anak menuliskan bagaimana perasaanmu. Oh, senang. Bagaimana, apakah ada yang menarik? Oh iya, menarik banget Bu. Selama kegiatan P5 ini kegiatannya seru-seru. Nah, ini refleksinya. Di dalam kegiatan taktik baik saya ada kelebihan dan kekurangannya.